Para penonton yang budiman, ini adalah Desa Lungwa atau Longwa, salah satu desa terbesar di distrik Mon, di negara bagian Nagaland. Desa ini terletak tepat di perbatasan internasional antara India dan Myanmar. Desa Longwa merupakan rumah bagi mayoritas orang-orang Konyak yang merupakan bagian dari suku Naga. Dari keterangan kepala desanya, Desa Longwa ini memiliki penduduk lebih dari 7.000 jiwa yang telah memiliki hak pilih dan terdapat 746 rumah warga. 700,000 above. Itu vote hisab থেকে কোয়া আর পরিয়ালে তো বেশি হবো এতিয়া হাউস অনটো 740 seat kasi lebih jatuh mereka untuk join family boy. Ada beberapa hal menarik dari Desa Longwa ini. Salah satunya adalah keberadaan rumah yang ada di depan kita ini. Rumah ini bukan sembarang rumah, tapi istana kepala suku atau kepala desa. Yang menarik dari istana ini bukan karena desainnya, namun karena dibangun tepat di atas garis perbatasan antara negara India dan Myanmar. Bubungan atap rumah kepala desa ini tepat berada di tengah-tengah garis perbatasan India dan Myanmar, sehingga ruang tamu rumah ini posisinya berada di negara Myanmar, sementara kamar tidurnya berada di negara India. Tidak hanya rumah kepala desa, tetapi di sini juga ada sebanyak 170 rumah penduduk yang berdiri di atas garis perbatasan, termasuk sekolah, gereja, pos assembly place, pertokoan, dan fasilitas umum lainnya. Keunikan yang kedua adalah semua penduduk di desa ini memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu warga negara Myanmar dan juga India. Hal ini disebabkan karena desa ini berada di atas perbatasan Myanmar dan India. Berdasarkan perjanjian Free Movement Regime yang ditandatangani pada tahun 1968 antara India dan Myanmar, penduduk Desa Longwa diberikan kewarganegaraan ganda dan diizinkan untuk bepergian hingga 16 km melintasi perbatasan tanpa perlu visa atau paspor. Perjanjian ini mengakui ikatan dan pergerakan tradisional suku-suku lokal yang telah tinggal di perbukitan ini jauh sebelum negara-negara modern India dan Myanmar berdiri. Keunikan lain dari Desa Longwa adalah sistem pemerintahannya. Suku Konyak Naga diperintah oleh kepala suku secara turun-temurun yang dikenal sebagai Ang atau kepala desa. Meskipun sebutannya hanya kepala desa, namun jangan dianggap remeh, karena kepala desa atau kepala suku ini sangat berkuasa dan memiliki otoritas penuh atas semua keputusan terhadap beberapa desa yang berada di bawah kekuasaannya. Desa Longwa yang merupakan desa terbesar di distrik Mon menguasai 7 desa, yaitu 3 desa Konyak yang masuk di dalam wilayah negara India dan 4 desa Konyak yang berada di dalam wilayah negara Myanmar, terutama di daerah Sagaing. Setiap desa ini memiliki hubungan adat istiadat dan budaya yang kuat dengan desa-desa lainnya. Seorang kepala desa atau An di Desa Longwa dapat menikahi wanita sebanyak yang ia inginkan, berdasarkan banyaknya kekayaan yang ia miliki dan juga pengaruhnya di Desa Longwa. Konon katanya, dulu pada generasi sebelumnya, ada kepala desa yang pernah memiliki hingga 60 istri. If we consider the lifestyles of my ancestors, I am the only one in this generation with the least number of wives. Angs of the past had multiple wives. I was told that my grandfather had married 60 wives. 60? I have 2 wives. My first wife, the queen, is from Arunachal Pradesh, and my second wife is from Longwa. Arunachal laga. Namun dari beberapa istrinya tersebut, salah satunya harus diambil sebagai istri utama. Istri utama ini tidak boleh berasal dari satu desa, dan harus dari desa lain atau desa tetangga. Anak-anak dari istri utama inilah yang akan menikmati posisi yang lebih tinggi dan nantinya akan diangkat menjadi kepala suku atau kepala desa menggantikan ayahnya. Jadi status Ang atau kepala desa ini bersifat turun-temurun dalam tradisi suku Konyak Naga.
siapakah orang-orang Konyak? Orang-orang Konyak yaitu kelompok etnis Tibet Burma yang berasal dari India Timur Laut dan Myanmar Barat Laut. Suku Konyak merupakan kelompok etnis terbesar di antara suku Naga dan paling banyak mendiami negara bagian Nagaland, terutama di distrik Mon, Arunachal Pradesh, Myanmar, dan Assam. Mereka berbicara dalam bahasa Konyak, bahasa Sino-Tibet. Namun setiap desa memiliki dialek lokalnya sendiri. Suku Konyak adalah pengrajin yang ahli dan terampil. Mereka membuat ukiran kayu, dao atau parang, senjata, sikat kepala, tutup kepala, kalung, dan lain-lain. Kaum pria tua mengenakan anting-anting besar yang terbuat dari tanduk babi hutan dan hanya menggunakan celana dalam. Sebagian membawa parang yang disebut dao atau senjata. Sementara kaum wanita tua hanya mengenakan sepotong kain pendek yang dililitkan di pinggang mereka. Ciri khas wanita Konyak adalah membawa keranjang bambu di punggung atau menggendong anak-anak di punggung mereka dengan kain. Kaum wanita Konyak ahli dalam menenun. Desain tradisional yang rumit dan membuat kerajinan manik-manik. Baik pria maupun wanita mengenakan banyak manik-manik tradisional dan ornamen dari Kuningan. Salah satu perayaan paling penting bagi suku Konyak adalah Festival Aoling yang berlangsung pada minggu pertama bulan April setiap tahun untuk menyambut tahun baru. Festival ini adalah tampilan budaya Konyak yang semarak dengan orang-orang berpakaian adat dan perhiasan tradisional, berpartisipasi dalam tarian dan ritual. इसका जो डांस है ना भाई, एक नंबर। Festival Aoling adalah waktu untuk bergembira, di mana masyarakat berkumpul untuk menampilkan tarian tradisional, melakukan pengorbanan hewan, dan terlibat dalam ritual lainnya. Perayaan dimulai dengan para pria memukul drum kayu tradisional. Suara yang bergema di seluruh desa yang mengatur suasana perayaan. Suku Naga dulunya dikenal sebagai pemburu kepala di India Timur Laut. Mereka menyerang suku lain di desa-desa terdekat dan mengambil kepala prajurit lawan yang kalah. Bagi suku Konyak Naga, kepala orang yang kalah merupakan pertanda baik bagi penduduk desa dan sebagai penangkal kejahatan. Jumlah kepala yang didapat menunjukkan kekuatan seorang prajurit dan harga diri suku. Selain tengkorak manusia, kepala binatang buruan dan hewan buruan lainnya seperti kerbau liar dan babi hutan juga diawetkan untuk menunjukkan kekuatan dan adat istiadat. Bagi suku Konyak Naga, ini adalah piala, dan piala ini dikumpulkan dan diawetkan di rumah khusus yang disebut morong atau moru. Tradisi memburu kepala di kalangan suku Konyak Naga telah diajarkan kepada generasi muda oleh generasi tua sejak zaman dahulu kala. Bagi suku Konyak, memburu kepala sangat mengakar dalam budaya mereka yang terkait erat dengan kepercayaan tentang kekuasaan, kemakmuran, dan pemujaan leluhur. Karena melakukan praktek perburuan kepala yang mengerikan ini, para antropolog menyebut suku Konyak memiliki banyak kemiripan dengan suku Dayak di Indonesia yang mayoritas mendiami Pulau Kalimantan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada zaman dulu, suku Dayak juga melakukan praktik memenggal kepala lawan dalam pertempuran. Tradisi ini disebut mengayau atau pengayauan. Tradisi pengayauan merupakan salah satu kultur yang sama-sama pernah dilakukan baik oleh suku Naga maupun suku Dayak. Kedua suku ini sama-sama mengoleksi tengkorak kepala lawan yang dikalahkan sebagai simbol keberanian. Namun praktik ini sudah lama ditinggalkan baik oleh suku Dayak maupun suku Naga. Suku Dayak sendiri telah meninggalkan praktik pengayauan sejak rapat besar Tembang Anoy tahun 1894. Sementara suku Naga
menghentikan tradisi ini sejak tahun 1960. Praktik pengayaan ini telah menjadi bagian dari sejarah dan dikenang sebagai aspek integral dari warisan budaya kedua suku ini. Bukan tanpa alasan kalau para antropolog mengatakan banyak kemiripan antara suku Naga dan suku Dayak. Berdasarkan penelitian atas suku Naga oleh ilmuwan seperti McGovern, Unstapter, Barrow, dan W.C. Smith, mengkonfirmasi dekatnya kekerabatan suku Naga dengan suku Dayak secara antropologis. Disebutkan bahwa orang-orang Naga dan orang-orang Dayak berasal dari kelompok etnis yang sama dari wilayah selatan Cina, lalu bermigrasi ke wilayah lembah Irrawaddy, Myanmar. Lalu berbagai subkelompok Naga ini berpencar. Ada yang ke wilayah Naga Hills di India dan Kepulauan Nusantara seperti di Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, hingga Taiwan, dengan masih mempertahankan tradisi mereka. Tidak hanya karena praktek pengayaan, ternyata banyak sekali kemiripan antara suku Naga di India dengan suku Dayak di Indonesia. Kemiripan yang tampak nyata adalah pakaian adat yang digunakan. Suku Dayak dan suku Naga sama-sama bertato. Kemiripan lainnya adalah senjata berbentuk tombak. Selain itu, patung dan ukiran suku Naga dan suku Dayak juga hampir sama. Ritual yang sama juga adalah perihal kematian. Kemiripan yang lain adalah dihormatinya burung enggang dan atau burung merangkong oleh kedua suku sebagai simbol kehormatan tinggi yang melindungi, kuat dan berani, serta setia dan bertanggung jawab. Sifat-sifat ini dijunjung tinggi baik oleh suku Dayak maupun suku Naga, sehingga kepala burung enggang biasanya digunakan oleh orang-orang yang dihormati suku Dayak dan suku Naga, seperti kepala suku, tokoh masyarakat, sampai kepala negara atau kepala daerah yang berkunjung.